Baik, kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, di soal nomor 1 ini, pada sebuah segitiga PHR diketahui sisi-sisinya adalah P, H, dan R. Nah, dari pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini ada pilihan gandanya. Nanti kita gambarkan pada segitiga ini ya. Nah, cara menggambarkannya kita lihat sudutnya saja. Misalkan yang A ini. Ini kan sudut P adalah 90 derajat. Berarti di sini P. Nah, terus kita tentukan H dan R-nya. Kita bisa menaruh H-nya di sini, kemudian R-nya di sini. Atau ini dibolak-balik juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian P di sini kan siku-siku ya. Nah, di depan P besar ini ada panjang P kecil namanya. Di depan R berarti sini R kecil, di depan H besar ini H kecil. Nah, nanti kita sesuaikan sifat dari segitiga ini, apakah masuk pada rumus ini, gitu ya. Nah, di sini H kuadrat, berarti di sini H kuadrat, apakah sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat? Nah, perlu kalian tahu, yang namanya Pitagoras itu gimana? Nah, Pitagoras adalah kuadrat sisi miring atau yang paling panjang atau hipotenusa adalah jumlah kuadrat sisi penyikunya ya. Penyikunya itu apa? Yang diapit oleh tanda siku-siku. Artinya, pada gambar ini berlaku P kuadrat sama dengan jumlah dari sisi penyikunya, yaitu H kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Berarti pernyataan yang sini, H kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, kita lihat di sini H kuadrat. Untuk mencari H di sini, berarti yang paling panjang dikurangin yang pendek. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Oh, pernyataan ini salah. Nah, kemudian pernyataan yang kedua. Siku-sikunya di R. Nah, bisa kita gambarkan di sini R, berarti di sini P, di sini H. Nah, di depan R besar, sini R kecil, sini P kecil, sini H kecil. Nah, kita mencari R kuadrat. R kuadrat adalah yang paling panjang ya. Berarti yang paling panjang ini adalah jumlah dari penyikunya. Berarti P kuadrat ditambah H kuadrat. Ternyata ini dikurangi, berarti ini salah. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah siku-siku di H. Bisa kita taruh P di sini, taruh R-nya di sini. Nah, di sini H, ini R, ini P kecil. Nah, untuk mencari R kuadrat, berarti di sini ya. Berarti rumusnya yang paling panjang dikurangin yang sini ya. Berarti R kuadrat sama dengan H kuadrat kurangi P kuadrat. Nah, di sini P kuadrat dikurangi H kuadrat. Berarti kebalik ya. Berarti ini salah. Nah, kita lihat pilihan yang D. P kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, seperti ini ya sifat yang benar ya. Berarti jawabannya yang D. Baik, di soal nomor 2 ya. Pernyataan yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah, nah di gambar ini kita dapat melihat segitiga ini siku-siku di B ya. Langkah pertama adalah kita tuliskan di depan sudut B besar, berarti di sini ada B kecil. Di depan A besar berarti sini A kecil, kemudian di sini C kecil. Nah, pada Pitagoras berlaku kuadrat sisi miring berarti B kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya ya, yang diapit oleh tanda siku-siku. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, dari sini, kalau nanti misalnya kita mencari A kuadrat, berarti yang kita cari di sini, otomatis yang paling panjang dikurangin yang pendek gitu ya. Berarti A kuadrat itu diperoleh dari B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Kalau kita mencari C kuadrat, berarti nanti yang pendek, berarti yang paling panjang dikurangin yang sisi ini. Gitu ya. Nah, dari sini tinggal kita pilih yang sesuai yang mana. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, betul atau salah? Salah ya. Nah, yang betul yang mana? Yang betul adalah yang ini ya. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat.
Ini sama dengan ini kuadrat dikurangin ini kuadrat. Baik, kita lanjut di soal nomor 3. Berikut ini diketahui panjang sisi-sisi beberapa segitiga yang merupakan segitiga lancip. Nah, nanti yang kita cari adalah segitiga lancip ya. Adalah segitiga dengan panjang sisi. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus belajar dulu yang namanya syarat segitiga. Yang pertama adalah segitiga lancip. Yang kedua nanti segitiga siku-siku. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama gini. Segitiga itu kan memiliki 3 sisi ya, dimana contohnya seperti ini. Ini sisi 5, 6, dan 9. Nah, untuk menghafal, nanti sisi terpanjang kita sebut dengan C. Kemudian sisi yang pendek dan sisi yang sedang kita sebut dengan AB. Nah, kemudian untuk segitiga lancip, nanti syaratnya adalah C kuadrat lebih kecil dari jumlah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Artinya apa? Artinya kuadrat yang paling panjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini namanya segitiga lancip. Kalau segitiga siku-siku itu berlaku yang paling panjang sama dengan jumlah dari yang pendek dengan yang sedang. Gitu ya. Kemudian kalau segitiga tumpul itu yang paling panjang lebih besar dari jumlah yang lain. Nah, ini nanti silakan dihafalkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menganalisis satu persatu. Contohnya yang A ini. Yang pilihan A, itu kan sisi yang paling panjang berapa? Yaitu 9. Berarti 9 kita langsung kuadratkan, yaitu 81 titik-titik. Kita jumlahkan sisi yang lain. Di sini 5 dan 6 ya, berarti 5 kuadrat itu 25 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, dari sini berarti 81 titik-titik 25 ditambah 36, yaitu 61 ya. Nah, ini besar yang ini. Berarti untuk pilihan A, ini segitiganya adalah segitiga tumpul. Gitu ya. Nah, kemudian untuk pilihan yang B, yang paling panjang 10 berarti 100 titik-titik 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. 7 kuadrat adalah 49 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Berarti di sini 149 ditambah 64 yaitu 113. Besar yang ini. Nah, berdasarkan sifat tadi yang namanya segitiga lancip, berarti yang paling panjang kuadrat lebih kecil dari jumlah kuadrat yang lain. Berarti ini sudah memenuhi ya. Berarti jawabannya yang B. Di soal berikutnya adalah di antara segitiga-segitiga dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut yang tergolong segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku tadi syaratnya adalah yang paling panjang atau C kuadrat itu sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Begitu ya. Nah, dari soal ini kan jelas. Pilihan yang A 9 cm, 9 cm, 9 cm. Ini adalah segitiga sama sisi ya. Berarti ini nggak mungkin siku-siku. Gitu ya. Nah, kemudian bisa kita coba yang B. Berarti untuk pilihan yang B 6 kuadrat titik-titik 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Ini 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, ini lebih besar ya. Tidak mungkin kalau ini adalah segitiga siku-siku. Dan untuk pilihan yang C, yang paling panjang itu 10 kuadrat
nanti ditambah dengan ini 8 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Ini 100, saya tuliskan dulu 64 ditambah nah ini adalah 113. Ini tidak sama ya. Kemudian yang D, yang paling panjang 25 kuadrat 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nah ini 625, ini sama dengan 625, sama ya, berarti pilihan yang benar adalah yang D. Soal berikutnya, dalam bidang koordinat ada titik A 2,1 dan titik B 5,5. Panjang garis A dan B adalah. Nah, di sini kita gambar dulu koordinatnya ya. Ini saya gambarkan secara manual saja. Seperti ini. Nah, koordinat itu ada sumbu X dan di sini adalah sumbu Y ya. Nah, dan ini titik 0,0, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik A adalah 2,1. X-nya dulu ya, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti di sini. Kemudian titik B 5,5. Berarti sana dan ini ke sana. Nah, ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Nah, panjang garis AB ini bisa kita cari dengan pendekatan Pythagoras. Caranya gimana? Ini kan sama saja sisi miring ya terhadap yang ini. Ini dan ini. Ini siku-sikunya di sini. Berarti AB ini bisa kita cari dari ini nanti dengan Pythagoras ya. Berarti AB kuadrat itu sama saja dengan jarak ini ditambah dengan jarak ini. Nah, jarak ini berapa? Bisa kita hitung. Dari sini sampai sini ya. 1, 2, 3. Oh, berarti 3 kuadrat ditambah dengan ini sampai sana. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16. Ini AB kuadrat. Berarti kalau AB berarti akar dari ditambahkan ini 25, maka nilai AB-nya sama dengan 5. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 ini kita diminta mencari pernyataan yang benar. Nah, di sini sudah saya gambarkan terhadap kondisi yang ada di soal ini ya. Di mana kondisinya adalah seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Jadi di sini ada dasar menara, kemudian pengamatnya di sini ya, tingginya adalah 120 meter. Kemudian ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter. Di sini ada perahu A. Kemudian perahu B jaraknya 150 meter. Nah, nanti kita diminta mencari pernyataan-pernyataan ini, manakah yang benar. Nah, untuk menyelesaikan pernyataan ini, yang pertama adalah jarak perahu A ke perahu B adalah 40 meter. Jadi dari sini ke sini 40 meter. Nah, ini belum bisa kita cari ya. Jadi kita cari yang kedua dulu. Jarak dasar menara ke perahu B adalah 80 meter. Jadi dari dasar ini ke B ini apakah 80 meter? Nah, kita buktikan. Nah, di sini kan membentuk sebuah segitiga ya. Yaitu segitiga siku-siku. Siku-siku di dasar menara. Artinya bisa kita gambarkan seperti ini untuk kondisi pernyataan yang kedua. Di sini 120 meter. Kemudian di sini 150 meter. Dan nanti kita cari yang tanda tanya ini, berarti tanda tanya kuadrat itu bisa kita cari dari 150 kuadrat dikurangi dengan 120 kuadrat. Nah, ini kan hitungannya besar ya. Kalau kita hafal triple Pythagoras, nanti bisa lebih cepat. Berarti 120
kemudian yang sini belum tahu, kita titik-titik, yang sini 150. Itu ya. Artinya apa? Ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan 150 kuadrat. Nah, caranya kita bagi saja ini dengan 10. Ketika ini kita bagi 10, ini menjadi 12, ini menjadi 15. Nah, ini bentuknya menjadi lebih sederhana kan? Dan ini kita bagi dengan 3. 12 dibagi dengan 3, yaitu 4. 15 dibagi 3, yaitu 5. Nah, triplenya adalah 3, 4, 5 ya. Jadi ini 4, titik-titik 5. Berarti di sini otomatis 3. Nah, dari sini nanti bisa kita mencari nilai yang di sini. Sama saja 3 kali 3, yaitu 9. Untuk mencari nilai yang di sini, berarti 9 kali 10, 90. Oh, berarti yang di sini adalah 90 meter. Berarti pernyataan yang ini harusnya 90 meter. Berarti yang pernyataan kedua salah. Gitu ya. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, jarak dasar ke perahu A. Jadi yang dasar ini ke perahu A. Kita gunakan segitiga yang ini ya. Berarti pada pernyataan ketiga bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini 120 meter. Di sini 130 meter. Sini dasar, sini A. Berarti untuk mencari yang di sini ya, prinsipnya sama. Berarti ini kuadrat dikurangin ini kuadrat. Atau bisa kita menggunakan triple Pythagoras. Triplenya adalah titik-titik, kemudian 120, kemudian 130. Kenapa ini selalu di belakang? Karena yang paling panjang. Nah, dari sini bisa kita bagi dengan 10. Ini menjadi 12, ini 13. Nah, triplenya adalah 5, 12, 13 ya. Oh, berarti di sini 5. Otomatis atasnya tinggal 5 kali 10, 50. Berarti dasar ke menara A adalah 50 meter. Nah, ini pernyataannya benar gitu ya. Nah, di sini 50 meter, di sini 90 meter. Artinya apa? Kita bisa mencari yang A. Jarak perahu A ke perahu B adalah 40 meter. Nah, A ke B berarti kan bisa kita cari ini tadi 50, ini sampai sini 90 ya. Jadi A ke B ini sama saja 90 kurangi 50, yaitu 40 meter. Nah, berarti ini benar. Otomatis pernyataan yang satu ini benar. Nah, jadi jawabannya 1 dan 3. Baik, untuk soal nomor 7. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jadi ada dua tiang, jaraknya 24 meter ya. Jika tinggi tiang masing-masing 22 meter dan 12 meter, panjang kawat penghubung antar ujung tiang. Oke. Jadi bisa kita gambarkan, misalnya ini tiang pertama itu 22 meter, kemudian tiang yang kedua misalnya di sini ya. Nah, jarak ini sampai sini itu adalah 24 meter. Ini sampai sini 12 meter ya. Otomatis kalau ini sampai sini 22, ini sampai sini 12. Berarti ini sampai sini adalah, ini kurangin ini ya, 10 meter. Nah, yang dicari adalah panjang ini sampai sini. Nah, ini nanti panjangnya berapa? Nah, untuk mencari sini, ini kan siku-siku di sini, sama saja mencari sisi miring ya. Artinya apa? Bisa kita sebut tanda tanya kuadrat sama dengan 24 kuadrat, nanti ditambah dengan 10 kuadrat. Gitu kan? Nah, 24 kuadrat itu berapa? Yaitu 576 ditambah dengan 100, sama saja dengan 676. Maka tanda tanya sama dengan akar dari 676, yaitu 26. Nah, di soal berikutnya adalah sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Saya gambarkan di sini ya. Ini awalnya ke arah barat 100 km. Ini. Kemudian berbelok ke arah selatan 75 km. Ke selatan berarti ke sini ya. 75 km.
jarak terpendek. Nah, jarak terpendek itu berarti dari sini sampai sini. Nah, jarak terpendek itu bisa kita cari dengan Pythagoras juga ya. Berarti kan sama saja ini. Nah, tanda tanya kuadrat sama saja dengan, karena ini sisi miring, berarti 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Nah, ini kan perhitungannya besar ya. Nah, ini bisa kita gunakan triple Pythagoras. Triplenya bagaimana? Ini kan yang miring ya, otomatis ini nanti yang paling kanan. Artinya, triplenya adalah 75, 100, dan titik-titik. Nah, dari sini kita bagi saja dengan 25. 75 dibagi 25 itu 3, 100 bagi 25 itu 4. Berarti triplenya 3, 4, satunya 5. Otomatis mencari yang di sini tinggal 5 kali 25, yaitu 125 C. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 9 ya. Panjang AC adalah 42 akar 3, maka panjang AB-nya adalah, nah, di sini ini adalah segitiga istimewa, dimana di sini kan B-nya siku-siku ya. Kemudian di sini C-nya 30 derajat, otomatis A-nya adalah 60 derajat. Nah, perbandingan Pythagoras pada segitiga 30, 60, dan 90 itu berlaku seperti ini. Di depan 30 derajat itu perbandingannya 1, di depan 60 itu adalah akar 3, dan di depan 90 derajat itu perbandingannya 2. Nah, untuk itu, untuk soal seperti ini bisa kita masukkan saja. AC adalah 42 akar 3, berarti AC di sini ya. Ini adalah 42 akar 3. Nah, kemudian perbandingannya adalah yang di depan 30 itu adalah 1. Kemudian yang di depan B ini adalah 2, gitu kan? Nah, dari sini bisa kita selesaikan dengan perbandingan senilai saja. Ini kan perbandingannya 2, aslinya segini. Berarti bisa kita tuliskan 2. Jadi 42 akar 3 itu nanti dikali dengan berapa? Nah, tinggal ini bagi ini saja, yaitu 21 akar 3. Gitu kan? Nah, yang kita cari adalah panjang AB. AB perbandingannya 1. Oh, berarti ini 1 nanti dikali dengan 21 akar 3. Maka jawabannya adalah 21 akar 3. Oke, lanjut soal nomor 10 ya. Di sini kita mencari panjang AD. AD di sini. Nah, untuk mencari panjang AD ini, kita cari panjang AC-nya dulu ya. Dengan Pythagoras menggunakan segitiga ABC. AC ini adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC. Artinya, AC sama saja dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Ini adalah 81 ditambah 144. Jadi sama saja dengan akar 81 ditambah 144, yaitu 225. Maka AC-nya adalah 15. Berarti di sini 15 ya. Nah, kemudian mencari AD itu adalah sisi terpanjang dari segitiga ACD. Berarti AD itu bisa kita peroleh dari akar AC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat ya, berarti 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Ini sama saja dengan 15 kuadrat 225 ditambah 64, sama saja dengan akar dari 289, yaitu 17. Baik, kita lanjut di soal nomor 11 ya. Dari gambar di atas yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu bisa kita lihat, jika ini kita lipat-lipat dan kita tempelkan, itu nanti pas ya. Pada gambar 1 ini benar. Pada gambar 2 ini juga benar ya. Nah, pada gambar 3 ini kita lipat sini, ini benar ya. Nah, pada gambar keempat ini ketika kita lipat ada yang nempel. Berarti ini salah. Berarti jawabannya yang di gitu ya. Nah, berikutnya di soal nomor 12. Sebuah balok panjangnya 4 cm, bisa kita tuliskan di sini 4 cm.
kemudian lebarnya 3 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Nah, panjang diagonal ruang balok. Oke, diagonal ruang itu berarti dari pojok bawah ini sampai pojok atas ini ya. Nah, diagonal ini bisa kita cari dari kuadrat ini ditambah kuadrat ini ya. Atau cara cepatnya, diagonal ruang itu bisa kita cari dari akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Sama saja dengan akar dari panjangnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, di sini berarti 4 kuadrat 16, 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 12 kuadrat 144 ya. Ini nanti dijumlahkan semua. Kemudian jawabannya adalah akar dari 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Soal nomor 13. Chandra akan membuat model kerangka kubus dari kawat dengan panjang rusuknya 25 cm. Ini model kerangka kubus ya. Kalau kita gambarkan kan seperti ini. Nah, ini adalah kerangka dari kubusnya. Di mana kubus ini kan tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rusuk yang sama ya. Nah, untuk membuat satu model itu berarti membutuhkan 25 kalikan 12. Itu sama saja dengan 300 cm. Karena harga kawatnya per meter, berarti ini kita ubah ke meter ya, sama dengan 3 meter. Otomatis biayanya sama saja dengan 3, tinggal kita kalikan dengan 7.500, yaitu 22.500. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 14 ya. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang sisi 12 cm. Berarti semua sisinya 12 cm. Diberikan pernyataan berikut, pernyataan yang benar. Oke, yang pertama adalah panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu model kubus. Nah, satu model kubus ini membutuhkan 12 rusuk ya. Otomatis untuk membuat satu model itu membutuhkan 12 cm kalikan 12 sama saja dengan 144 cm. Berarti ini benar ya. Oke, kemudian yang kedua adalah panjang diagonal sisi kubus adalah 12 akar 3. Oke, pada kubus itu ini bisa kita sebut dengan rusuk, kemudian diagonal sisi, atau nanti bisa disebut dengan bidang, sama yang terakhir adalah diagonal ruang. Nah, ini bisa kita hafalkan dengan rumus seperti ini. Jika rusuknya kita sebut dengan A, maka diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu adalah A akar 2. Kemudian diagonal ruangnya adalah A akar 3. Nah, dari sini diagonal sisi itu adalah ini ya, berarti A akar 2. A-nya tadi kan kita misalkan dengan 12, berarti harusnya ini 12 akar 2. Berarti pernyataan ini salah. Gitu ya. Pernyataan yang ketiga adalah luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan dari kubus itu rumusnya adalah 6 kali S kali S. Berarti sama saja dengan 6 kali sisinya 12 kali 12. Ini hasil kalinya adalah 864 cm pangkat 2. Berarti yang ini juga salah. Gitu ya. Nah, pernyataan yang keempat adalah volume. Volume itu adalah S kali S kali S, atau R kali R kali R juga boleh. Berarti 12 pangkatkan 3 sama saja dengan 12 kali 12 kali 12 ya. Hasilnya adalah
1728 cm pangkat 3. Oh, ini pernyataannya benar. Berarti yang benar adalah 1 dan 4. Oke, di soal nomor 15, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku, ini otomatis juga siku-siku. Yang panjang sisi penyikunya masing-masing 24 cm dan 10 cm. Oh, ini bisa kita tuliskan di sini 10, di sini 24 ya. Karena siku-sikunya di sini. Nah, volumenya adalah ini, maka tinggi prisma. Oke, kita mencari tinggi dari prisma yang diketahui volume dan sisi yang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita cari dulu volume dari prisma segitiga. Apa rumus volume? Volume rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tingginya prisma. Di sini volumenya adalah 2640 ya. Sama saja luas alas, luas dari segitiga. Segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2 ya. Terus kemudian nanti dikali dengan tingginya prisma. Nah, tingginya ini yang nanti kita cari. Ini bisa kita kerjakan seperti ini. Alasnya berapa? Alasnya 10 ya. Ini alas, ini tingginya. Kali 24 dibagi dengan 2. Nanti dikali dengan tinggi prisma. Nah, ini 1, ini 12. 10 kali 12 itu 120 ya. Maka bisa kita tuliskan 2640 sama saja dengan 120 dikali tingginya prisma. Maka tingginya prisma 2640 kita bagi dengan 120, yaitu 22 cm. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 16 ya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Panjang alasnya 15 cm dan tingginya 8 cm. Oh, berarti di sini 15 cm, di sini 8 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 21 cm. Luas prisma. Nah, luas prisma itu sama saja kita mencari luas permukaannya dari prisma ya. Di mana luas permukaan prisma itu kan sama saja kita mencari luas keseluruhannya ya, baik ini bawah, atas, dan selimutnya. Jadi nanti rumusnya adalah luas permukaan prisma itu luas alas dikalikan dengan 2 ditambah dengan luas selimut. Itu ya. Nah, untuk mencari luas alas, alasnya kan berbentuk segitiga, berarti luas segitiga saja. Yaitu alas kali tinggi bagi 2 ya, alasnya 15 kali 8, nanti dibagi dengan 2, dikalikan dengan 2. Kemudian luas selimut, berarti kan luas temboknya ya. Nah, temboknya kan masing-masing berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kan panjangnya belum ada. Jadi panjang ini nanti bisa kita cari dengan Pitagoras. Kan siku-siku di sini. Berarti kalau kita tuliskan kan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini 15, kemudian di sini 8. Dengan menggunakan triple Pitagoras atau ini kuadrat sama saja 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Kalau sudah hafal triple Pitagoras, 8, 15, dan 17. Itu juga boleh. Otomatis di sini 17 cm. Nah, berarti luas selimutnya bisa kita cari dari ini, yang depan, ditambah yang samping, ditambah yang samping kiri juga. Nah, yang depan berarti panjang kali lebar. Otomatis 17 dikalikan 21. Itu ya. Kemudian nanti ditambahkan dengan yang samping kanan.
Panjang kali lebar, berarti 8 kali 21 ditambah dengan yang kiri. Panjang 15, lebar 21. 15 kali 21. Begitu ya. Ini 1, ini 1. Nah, 15 tinggal dikalikan dengan 8, yaitu 120 ditambah dengan 7 kalikan 21, yaitu 357 ditambah dengan 8 kali 21 itu 168 ya, ditambah dengan 15 kali 21 yaitu 315. Nah, ini tinggal kita jumlahkan semua. Jawabannya adalah 960 cm pangkat 2. Soal nomor 17. Alas suatu limas berbentuk persegi. Nah, ini sudah saya gambarkan ya. Limas persegi ya. Berarti ini dan ini sama. Panjangnya 12 cm. Kemudian tinggi 8 cm. Berarti tingginya limas di sini adalah 8 cm. Nah, luas permukaan limas. Permukaan dari limas yang berbentuk persegi alasnya itu bisa kita cari dari luas alas itu nanti ditambah dengan luas selimut. Nah, di sini luas alasnya berarti luas persegi ya, kemudian luas selimutnya. Karena alasnya sama, otomatis luas selimutnya nanti sama semua. Selimutnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga nanti kita kalikan dengan 4, gitu ya. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti 12 kali 12. Kemudian luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, alasnya sudah ada 12 cm. Kemudian tinggi segitiganya. Nah, tingginya kan di sini ya. Nah, tingginya di sini belum ada. Nanti kita cari dengan Pitagoras dari tinggi prisma dan setengah dari panjang alasnya. Nah, dari gambar ini saya perjelas di sini. Nah, ini kan tadi tingginya 8. Kemudian dari ini sampai sini, ini kan dari tengah sampai sini ya. Ini sampai sini itu 12, ini sampai sini juga 12. Otomatis kalau dari tengah sampai sini tinggal kita bagi 2, yaitu 6 cm. Gitu ya. Otomatis yang di sini dengan Pitagoras 6, 8 berarti di sini 10 cm. Otomatis tinggi segitiganya adalah 10 cm. Kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. Nah, nanti ini tingginya 10, ini 12. Berarti luas segitiganya menjadi 12 kali 10 dibagi 2, nanti dikalikan dengan 4. Ini 1, ini 2. 12 kali 12, 144. Ditambah dengan 12 kali 10 dikalikan 2 ya, yaitu 240. Dijumlahkan nanti jawabannya 384 cm pangkat 2. Baik, di soal berikutnya, soal nomor 18. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Ini sudah saya gambarkan ya. Panjang tenda 2 meter, berarti di sini 2 meter, kemudian lebar 6 meter, dan tingginya adalah 2,5 meter. Volume tenda tersebut. Berarti kita sama saja mencari dari volume prisma segitiga ya. Nah, di mana volume itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, di sini adalah tingginya tinggi prisma. Sehingga luas alasnya, ini kita sebut alas, kemudian ini tinggi ya. Nah, luas alas berarti luas segitiganya. Luas segitiga alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nanti dikali dengan tinggi prisma. Alasnya 2, tingginya 2,5 per 2 kali 6. Ini 1, ini 1. Berarti tinggal 2,5 dikalikan dengan 6, yaitu 15 meter pangkat 3.
Baik, di soal nomor 19, volume bangun gabungan pada gambar di atas. Nah, di sini kubus, di sini balok ya. Kita menghitung volume gabungan, berarti bisa kita cari volume kubus, kemudian nanti cari volume balok, kemudian kita jumlahkan. Nah, volume kubus itu adalah R kali R kali R ya, atau boleh juga S kali S kali S. Nah, di sini panjang rusuknya adalah 5 cm, berarti 5 kali 5 kali 5, yaitu 125, gitu ya. Kemudian volume balok itu adalah pelit, P kali L kali T. Nah, panjangnya kan ini sampai sini. Di sini 14, kubus itu sama panjang sisinya ini 5, otomatis di sini 5. Berarti dari ini sampai sini 14 kurangi 5 ya, yaitu 9 cm. Berarti panjangnya 9 kali lebarnya. Lebar kubus sama dengan lebar balok ya. Ini 5, berarti ini juga 5. Kemudian tingginya 18. Ini dikalikan, jawabannya 810. Otomatis volume gabungan tinggal kita jumlahkan, yaitu 935. Baik, di soal berikutnya nomor 20. Sebuah monumen berbentuk 5 segi 4 dengan panjang rusuk alas 6 meter dan tingginya 15 meter. Oh, berarti di sini 6 meter, otomatis di sini juga 6 meter ya. Nah, tingginya adalah 15 meter. Di sini kita mencari volume dari 5 segi 4 tersebut. Nah, volume dari 5 itu adalah sepertiga kali luas alas dikalikan dengan tinggi 5. Nah, ini sama saja dengan 1/3 kali alasnya berbentuk persegi. Berarti sisi kali sisi 6 kali 6 kali tinggi 5-nya adalah 15. Berarti ini 1, ini 2. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 6 kali 15 ya, yaitu 180 meter pangkat 3. Berikutnya untuk soal nomor 21. Nilai ulangan matematika Firda sebagai berikut. Nilai rata-rata matematika Firda. Nah, rata-rata itu kan diperoleh dari jumlah nilai dibagi banyak nilai ya. Nah, jumlah nilai artinya tinggal kita jumlahkan ini. Sama saja dengan 76 ditambah 68 ditambah 82 ditambah 86 ditambah 86 ditambah 78 ditambah 74 ditambah 88, nanti dibagi dengan banyaknya nilai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita jumlahkan, itu jawabannya adalah 638, tinggal kita bagi dengan 8, yaitu 79,75. Nah, selain dengan cara ini, kita juga bisa menggunakan cara lain. Cara lain ini kita mengambil yang namanya rata-rata sementara ya. Nah, rata-rata sementara kalian bisa melihat dari angka-angka di sini. Di sini kan 79, 79, 79, dan 78. Nah, kita ambil aja rata-ratanya 79 ya. Jadi ini cara yang kedua, nanti bisa kalian pakai ini, yaitu 79. Nah, kita lihat ini 76 ke 79, berarti kan itu kurang 3 ya. Kemudian 68 ke 79 itu kurang 11. Kemudian 82 ke 79 berarti kelebihan 3. 86 ke 79 itu kelebihan 7. Ini juga sama ya, kelebihan 7. Kemudian 78 ke 79 kurang 1. Kemudian 74 ke 79 itu kurang 5. Dan yang terakhir adalah 88 ke 79 itu kelebihan 9. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan ini, kemudian jangan lupa dibagi dengan
banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah ini dioperasikan negatif 3 kurangi 11 ditambah 3 ditambah 7 dan seterusnya ini, itu jawabannya adalah 6/8. Nah 6/8 itu disederhanain menjadi 3/4 atau 0,75. Nah rata-ratanya tinggal 0,75 kita tambahkan dengan ini menjadi 79,75. Nah cara yang ini boleh kalian pakai untuk nanti datanya yang banyak. Tapi kalau misalnya datanya sedikit, kalian lebih cepat dengan penjumlahan seperti ini, silahkan boleh dipakai. Begitu ya. Baik, untuk soal nomor 22. Rata-rata usia anak berdasarkan diagram di atas. Nah, ini kan diagram batang ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya, bisa kita data terlebih dahulu. Usianya kan di sini 10 sampai 14 ya. Bisa kita tuliskan 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, kemudian usia 10 itu ada 5 anak, usia 11 ada 2 anak, kemudian usia 12 ada 6 anak, usia 13 ada 2 anak, dan usia 14 ada 5 anak. Nah, kita jumlahkan ini. 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5 ya, yaitu 20. Nah, kemudian bisa kita selesaikan dengan cara kita kalikan antara usia dengan banyak anak. 10 kali 5 ya, yaitu 50. 11 kali 2, 22. 12 kali 6, yaitu 72. 13 kali 2, yaitu 26. 14 kali 5, itu 70. Kita jumlahkan ya, yaitu 240. Nah, rata-ratanya adalah jumlah dari hasil kali dibagi dengan banyaknya anak. Nah, jadi rata-ratanya adalah 12 tahun. Berikutnya di soal nomor 23, median dari data di atas. Nah, di sini datanya kan dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau dalam bentuk tabel, triknya begini. Kita mencari frekuensi kumulatif dulu namanya. Caranya gimana? Caranya begini. Di bawah frekuensi yang awal, kita tulis angka yang sama dengan atasnya. Kemudian ini tambahkan ini. 3 tambah 8 yaitu 11. Ini tambahkan ini. 16. Ini tambahkan ini. 24. Ini tambahkan ini. 30. Ini tambahkan ini. 32. Nah, frekuensi kumulatif ini menandakan nanti letak-letak bilangannya atau letak-letak nilainya ini ya. Nah, kemudian median itu kan ada ganjil, ada genap. Nah, dari sini kita kan bisa melihat kalau ini merupakan datanya genap. Artinya median untuk yang genap itu berarti bisa kita cari median sama dengan data ke 32 dibagi 2, kemudian ditambah dengan ke 32 bagi 2 ditambah 1 ya, nanti dibagi dengan 2. Nah, data ke 32 dibagi 2 itu kan sama aja ke 16 ditambah ke 17, terus kita bagi dengan 2. Nah, untuk mencari data ke 16, angka-angka ini yang kita gunakan sebagai patokannya. Ke 16 berarti angka ke 16. Oh, berarti yang ini. Otomatis nilainya adalah 7. Kemudian ke 17. Nah, ke 17 berarti sudah masuk ke sini ya. Sampai batasnya 24. Berarti nilainya adalah 8. Otomatis tinggal dibagi dengan 2. 7 tambah 8 dibagi dengan 2 yaitu 7,5. Baik, berikutnya di soal nomor 24. Buku yang terjual setelah hari Rabu ya. Berarti hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nanti kita jumlahkan. Nah, di hari Kamis ini bisa kita tarik garis ke sana, itu adalah 15. Kemudian di hari Jumat kita tarik ke sana yaitu 12. Dan hari Sabtu kita tarik ke sana ya, yaitu 14. Jadi jumlahnya 15 tambah 12 tambah 14. Tinggal kita jumlahkan di sini, jawabannya 41
buku. Seperti itu ya. Baik, untuk soal nomor 25. Nilai rata-rata 10 siswa laki-laki adalah 72, kemudian rata-rata 15 perempuan adalah 80. Nilai rata-rata gabungan seluruh siswa. Nah, rata-rata itu kan bisa dicari dari jumlah nilai dibagi dengan banyak anak ya. Nah, kalau kita mencari rata-rata gabungan, nah itu bisa kita cari dari jumlah nilai, kemudian dibagi dengan jumlah nilai yang lain, dibagi dengan jumlah anaknya atau total anak. Nah, untuk mencari jumlah nilai, berarti untuk pencarian jumlah nilai ini, itu kan diperoleh dari rata-rata dikali banyak anak ya. Sama saja, bisa kita tuliskan rata-rata gabungan sama saja jumlah nilai yang laki-laki ya, berarti rata-rata dikalikan dengan banyak anaknya, yaitu 72 kalikan 10 nanti ditambah dengan 80 kalikan dengan 15 yang perempuan dibagi dengan banyaknya anak 10 ditambah 15. Nah, ini 72 kali 10 adalah 720 ditambah dengan 80 kali 15 yaitu 1200 ya, dibagi dengan 25. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini ditambahkan ini, jawabannya kan 1900 ya. Kemudian dibagi dengan 25. Jawabannya adalah 76,8. Berikutnya di soal nomor 26. Modus data di atas. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi langsung saja kita data dari pilihannya di sini. Yang mendapatkan 70 itu kita hitung 1, 2, 3, 4. 70-nya ada 4 ya. Kemudian 75-nya 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Dan yang 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 95 ada 1, 2. Nah, modus itu yang sering muncul, berarti yang paling banyak. Otomatis jawabannya yang 80. Di soal nomor 27. Kenaikan tertinggi. Oke, kalau kenaikan tertinggi, kita data dulu ya. Di sini Seninnya 25, Selasanya 35, Rabunya 30, Kamisnya 45, Jumatnya 40, Sabtunya 45. Nah, kenaikan tertinggi ya. Jadi, dari Senin ke Selasa, ini benar ya, naik ya. Naiknya berapa? Yaitu 35 dikurangi 25, yaitu naiknya 10. Kemudian Selasa ke Rabu. Selasa ke Rabu, ini turun ya, berarti ini salah. Kemudian Rabu ke Kamis, itu naiknya 45 kurangi 30, yaitu 15. Dan yang terakhir adalah Jumat ke Sabtu, naiknya berapa? 5. Berarti kenaikan tertinggi terjadi pada hari Rabu ke Kamis. Soal nomor 28. Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 2 angka. Nah, peluang itu rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel ya. Nah, di sini kita mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Di mana ruang sampel dari 3 uang logam itu bisa kita cari dari ini. Ini misalnya 1 uang. Nah, ketika 1 uang itu kita lambungkan, itu kan muncul angka dan yang kedua muncul gambar, gitu ya. Kemudian ketika 2 uang, itu kan uang yang kedua itu bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Atau sebaliknya, ini juga sama, angka, ini gambar. Otomatis ketika 2 uang itu kejadiannya bisa angka-angka, bisa muncul angka gambar. Atau muncul gambar angka, kemudian gambar-gambar. Artinya apa? Artinya uang pertama angka, uang kedua angka.
Atau uang pertama angka, uang kedua gambar. Uang pertama gambar, uang kedua angka. Dan yang terakhir, uang pertama gambar, uang kedua gambar. Gitu ya. Nah, kalau di sini ada 3 uang, berarti untuk pelemparan yang ketiga kan bisa juga muncul angka gambar. Sini juga angka gambar. Ini juga angka gambar. Ini angka gambar. Jadi kemungkinannya uang pertama angka, kedua angka, ketiga angka. Pertama angka, kedua angka, ketiga gambar, dan seterusnya ya. Ini bisa kita tuliskan A, G, A. Ini A, G, G. Kemudian yang di sini, ini G, A, A. Ini G, A, G. Ini G, G, A. Ini G, G, G. Nah, pertanyaannya adalah muncul 2 angka. Ini angkanya ada 3 ya, berarti enggak. Ini oke, ini iya, ini tidak, iya, tidak, tidak. Nah, tinggal kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 dari totalnya di sini 8. Oh, berarti peluangnya 3/8. Gitu ya. Nah, di soal berikutnya adalah sebuah dadu dilambungkan. Nah, di sini jelas dadu, berarti NS dari satu dadu itu adalah 6 ya. Peluang muncul mata dadu bilangan prima, berarti bilangan primanya berapa saja? Yaitu 2, 3, 5. Berarti peluangnya sama saja dengan kita hitung 1, 2, 3. 3 dari 6. Seperti itu. Soal nomor 30. Dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng biru, 9 kuning, dan 4 merah. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini kotak ya. 7 biru, 9 kuning, dan 4 merah. Sebuah kelereng biru diambil, dan sebuah kelereng merah diambil juga. Ini 1 biru dan 1 merah. Dan tidak dikembalikan. Nah, ini kata kunci ya, tidak dikembalikan. Jadi ketika biru dan merahnya diambil, tidak dikembalikan, otomatis sisa kelerengnya menjadi tadi awalnya 7, diambil 1, berarti tinggal 6 ya birunya. Kemudian kuningnya kan tidak keambil, jadi tetap 9 kuning. Dan merahnya menjadi 3 merah. Nah, jika diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng biru. Nah, berarti diambil satu lagi yang warnanya biru. Nah, di sini berarti peluangnya tinggal kejadian atau sisanya biru tadi berapa? Yaitu 6 ya. Berarti 6 per jumlahnya ini. 6 tambah 9 tambah 3. Yaitu 18. Berarti tinggal 6 per 18. Atau kalau disederhanain menjadi 1/3.